Halo teman-teman, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian semua. Di sini saya ini sedang berada di dekat Alas Ketu. Saya tidak live ya, mohon maaf saya tidak live karena ini sekalian saya mengantar adik saya les drama Inggris course, dan di sini saya mengisi waktu luang dengan ngomongin ya. Maaf tidak bisa jauh-jauh karena ini saya juga di samping-samping saya ada orang, jadi kalau mau ngomong keras-keras itu enggak enak. Nah, ini saya memakai baju ini karena saya ceritakan ya, kali ini berbeda dengan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan saya dari kemarin malam, kemarin setelah live sampai sekarang. Nah, jadi kemarin itu saya jam 12 gitu saya kemudian main game ya, main game Mobile Legends lagi kalau nggak nonton YouTube ya. Nah, itu saya namanya, kan mama datang belum bersih-bersih, rumahnya masih kotor, terus saya juga belum ngapa-ngapain, maka dari itu saya kemarin langsung bersih-bersih ketika mama datang, menyapu, terus mencuci piring, dan apa lagi ya, udah kayaknya 2 itu saja. Setelah itu saya ke kamar untuk melihat YouTube. Melihat YouTube, terus di sela-sela itu saya juga kepikiran ya, kan saya punya buku ini, buku TBI yang untuk stand itu. Nah, itu saya sudah punya dan udah ada materi, tapi kalau saya mikir itu kalau saya belajarnya dari buku terus itu kan susah ya, karena harus membawa buku tersebut kemana-mana, sehingga saya memutuskan untuk memfoto dengan scan semua materi foto-foto yang ada di buku tersebut dan menjadikan satu dalam bentuk file, kira-kira 60 halaman ya. Itu saya menggunakan aplikasi Cam Scanner ya. Aplikasi saya tidak premium, tidak berbayar, gratisan saja, sehingga ada watermarknya dan tidak bisa dikompres ya. Enggak apa-apa, enggak terlalu masalah, yang penting bisa untuk jadikan satu file dan itu bisa buat belajar gitu. Nah, itu tadi kegiatannya. Terus setelah itu saya kemarin tuh nggak ngapa-ngapain kayaknya ya, sampai sore itu saya buka TikTok, buka YouTube Short. Itu kegiatan saya nggak produktif sama sekali kemarin itu. Terus setelah itu sampai maghrib sebelum itu saya juga bermain bersama teman-teman adik saya juga di pekarangan. Saya bermain sepak bola, tetapi menggunakan bola voli ya di sana. Iya, tidak. Ya itu, terus saya lanjut untuk kemarin itu bermain. Setelah bermain saya mensudahi dan saya lanjut untuk mandi, terus makan. Itu pas maghrib saya sambil nonton On The Spot. Terus setelah itu saya tiba-tiba disuruh untuk melakukan yasinan di rumahnya Mas Tri. Rumahnya itu di dekat pos kamling RT 3 RW 11 ya, tepatnya itu
di dekat Sungai Kaliares di tikungan. Nah, kalau kalian tahu fitness apa itu, fitness apa itu, sama warung makan Sugeng, nah itu di dekat situ rumahnya. Dan selanjutnya saya siap-siap. Setelah maghrib itu saya sudah siap-siap, saya berdek ya, nggak tahu apa yang akan dilakukan ya. Nah dari itu saya segera siap-siap dan menenangkan diri dengan cara membuka YouTube dan juga membuka TikTok. Saya tidak belajar hari itu dan hanya main-main saja. Nah, setelah itu, setelah siap-siap jam 7 itu saya sudah siap dan ada azan isya. Dan isya saya kemudian mau berangkat, tetapi disuruh sebentar dulu sehingga saya menunggu 10 menit lagi sampai waktu jam 7 lebih 11 menit. Nah itu saya baru siap-siap. Saya siap-siap berangkat. Saya berangkat sendiri. Kalau dari rumah itu berangkat dari rumah sendiri, berjalan kaki karena sepeda sudah pada dimasukkan ke garasi ya. Tapi walaupun kalau sepedanya masih di luar pun saya tetap akan jalan kaki hingga sampai di fitnessan tadi. Itu saya bertemu dengan bapak-bapak yang sedang merokok dan saya tanyai apakah akan ke yasinan juga, ternyata iya. Sehingga kami memutuskan untuk bersama-sama masuk bareng ke dalam rumahnya Mas Tri. Ada kira-kira tiga bapak-bapak dan saya, jadi totalnya 4. Saya kemudian masuk ke rumahnya Mas Tri tadi, salaman ke semua orang, baru kami duduk. Nah, saya duduknya di dekat bapak-bapak yang tadi saya ikuti, kemudian menunggu orang-orang yang belum datang. Nah, kemudian pada datang satu demi satu. Itu kira-kira total orangnya itu 30-an orang ya, 30 sampai 25-an orang. Di sana kami mulai itu jam 7:45 itu baru mulai, karena menunggu 7:45 atau 7:35 ya, menunggu orang-orang. Ini saya pelankan dulu karena ada azan ya, azan zuhur. Itu saya memulai yang memulai itu Pak Katno itu dulu adalah ketua RW tapi sekarang sudah tidak, dan rumahnya itu di pas dekat jembatan Kaliares itu. Nah itu rumahnya dimulai oleh Bapak Katno itu tadi. Itu juga imam masjid itu, Ustadz kalau dulu ya, anaknya juga Ustadz, anak IP-nya adalah Ustadz juga, namanya Bapak Irfan. Dan selanjutnya dimulai oleh Pak Katno tadi. Setelah Pak Katno mulai, yang pertama itu membaca Al-Fatihah, yang kedua itu Yasin, yang ketiga itu tahlil dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga Al-Baqarah, terus ya nggak tahu lah ya, tapi orang-orang itu pada membaca di buku Yasin itu, tapi saya mencari itu tidak ada yang sama seperti yang dibaca. Nah jadi saya nggak ngapa-ngapain ya, cuma hanya mendengarkan dan etok-etok membaca, pura-pura membaca gitu. Jadi ya akal aja ya. Tapi itu di sana kan saya juga bingung dan takut gitu, nanti setelah ini saya harus ngapain gitu kan. Harusnya kalau anak-anak itu harusnya teladan gitu ya sudah. Sehingga sampai kira-kira setelah Yasin itu 10 menitan atau 15 menitan itu baru selesai semuanya. Sehingga setelah selesai saya langsung bertanya kepada ibu-ibu untuk gimana dapurnya gitu kan. Saya mau membantu ya, nggak apa-apa ke sana dulu, saya membantu. Dapurnya itu berada di samping saya, dekat, tidak jauh-jauh dari saya.
Kemudian saya masuk ke sana, ternyata sudah siap minum yang akan dikeluarkan ya. Minumnya dikeluarkan, kemudian ya sudah saya membantu itu mengeluarkan minum. Saya membawa nampan itu pertama kali, tapi masih kagok gitu ya. Megangnya itu di bagian tepi-tepi bagian kanan kiri gitu. Kanan kiri gitu. Terus pelan-pelan saya membawanya hingga sampai di setiap orang. Nah, setelah itu saya kembali mengeluarkan snack, saya keluarkan snack. Kemudian saya juga mengeluarkan bingkisannya itu berupa roti dan juga ayam goreng ya. Itu sangat spesial ya, itu langsung karena nggak dimakan situ ya, jadi bisa dibawa pulang, diberi di kardusan dan diplastiki setiap orang. Nah, setelah itu saya berbincang-bincang dengan Pak siapa ya namanya, Pak siapa nggak tahu, yang rumahnya itu berada di depannya Baroto. Pak ya, itu anaknya itu merupakan adik kelas saya yang kelas 1 dan sekarang naik kelas 2. Berbincang mengenai bimbingan belajar yang bagus, terus mau cita-citanya apa, selanjutnya mau meneruskan gimana, itu kami bahas. Dan setelah itu bapaknya itu pulang dan saya lanjut ngobrol sama adiknya Mas Tri. Adiknya Mas Tri ini merupakan OB di suatu perusahaan pinjaman uang yang berada di Jati Beduk. Nah, itu saya lupa apa namanya, perusahaannya apa, saya lupa. Itu saya berbincang-bincangnya itu ya kira-kira sampai jam 9 ya. Jam 9 itu saya kemudian pamit untuk pulang ya. Nah, pulang saya jalan kembali ke rumah, saya pamit semua orang, saya mengucapkan terima kasih, kemudian jalan untuk pulang. Nah, setelah itu saya sampai rumah itu jam 9:04 ya. Kemudian selang waktu sebentar ayah saya itu pulang juga. Ayah saya pulang, kemudian kami mengobrol bagaimana tadi kegiatannya dan ngapain saja. Ya sudah bagus katanya Papa kalau sudah membantu begitu. Nah, seterusnya saya lanjut untuk makan sosis dan juga makan roti yang saya bawa pulang tadi. Nah, kemudian saya itu kan ayah saya menyetel browser ya, mau melihat film gitu. Saya merekomendasikan untuk melihat dari browser menggunakan bajakan, tapi saya setelah mencoba itu malah error ya, jadi saya memutuskan tidak jadi karena bisa merusak TV juga jika melihat bajakan. Kan pernah itu kemarin juga itu, setelah melihat bajakan itu saya menyetel apa-apa itu YouTube, TV itu setelah saya setel itu gelap, layarnya gelap, jadi sudah saya matikan juga tetapi masih gelap. Nah, maka dari itu saya cabut saklarnya, kemudian saya tancapkan lagi, saya hidupkan. Nah, itu baru hidup kembali. Nah, itu juga harus memasukkan Google lagi. Nah, saya sudah kapok, sudah tidak mau lagi, dan melihat yang legal-legal saja, yang bukan yang ilegal. Bagi kalian yang juga akan melakukan ilegal pada nonton film itu, sebaiknya jangan ya, nanti bisa rusak TV kalian atau HP kalian gitu. Nah, kemudian pamit tidur terlebih dahulu ya, saya melihat film dari YouTube. Saya pamit mau tidur dulu, kemudian saya tidur, bangun jam 6 kemarin. Tadi jam 6 saya males, saya buka HP, membuka TikTok, membuka YouTube. Saya hapus subscription di akun yang saya upload ini nanti.
Itu kan subscription saya itu saya berpikiran bahwa jika nanti saya akan subscribe 1000 orang, bukan di subscribe 1000 orang gitu ya. Jadi saya tadi harus menghapus subscription saya ya, kira-kira 1000 channel itu ada juga ada 200-an kayaknya, 200-an saya hapus pada pagi hari, dan saya membuka TikTok untuk rekomendasi channel yang bagus untuk pengembangan diri. Tadi antara lain ada channel apa ya tadi, channel mengenai TOEFL, ada Yanto Tanjung dan siapa ya tadi lupa. Kemudian ada channel apa ya, channel tentang apa Excel, Ignatius Rian. Terus ada juga Lovely English. Terus ada lagi saya tadi lihat YouTube Canva kampus apa ya, belajar kampus kayaknya, itu bagus sekali. Nanti mungkin saya akan melihatnya ya, sebagai cadangan juga untuk belajar skill-skill yang dibutuhkan di masa mendatang gitu. Kemudian selanjutnya tadi saya langsung main game ya. Main game itu enggak waktunya itu sangat lama. Saya bermain gamenya itu sampai 5 match, itu ada 6 match juga. Saya menggunakan Masman dan Mage di mid. Saya hanya kalah 1 kali, menangnya banyak kali ya, kalahnya 1 kali. Menggunakan Iritel kalah saya ya sudah. Setelah itu saya ini tadi berangkat ke mengantarkan adik saya di Gama English Course. Kemudian saya setelah sampai di sini ini tadi, alas ketu ini tadi, saya istirahat sejenak, membuka HP satunya, melihat YouTube ya, melihat YouTube mengenai SKD. Ada satu video TKP, satu video TIU, satu video lagi matematika. Nah, itu tadi penjelasan saya dari kemarin sampai sekarang, dan ini saya akan menjelaskan 4 benda ya. Yang pertama itu ini saya siapkan dulu, nanti mungkin lebih dari 30 menit ya. Ini sambil saya menyiapkan. Ini udah dapat 4 benda. Ini 2, kemudian 2 lagi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu batu. Batu ini merupakan sebuah benda yang terbuat dari lava ya, kayaknya lava, dari batuan padat yang mencair di dalam bumi. Yaitu kan lava di dalam bumi, kemudian naik ya, kalau sudah memadat itu sudah tahan, kemudian kembali naik lagi, naik terus, dan hasilnya batu ini. Batu ini berguna biasanya untuk bahan bangunan ya, bahan bangunan. Banyaknya kegunaannya loh ya, tapi kalau sebenarnya itu kalau di samping jalan-jalan itu enggak guna ya, gunanya kalau buat bahan bangunan saja. Biasanya kalau yang buat bahan bangunan itu batunya itu yang keras ya, keras dan diimpor, bukan dari yang samping jalan raya itu. Terus jalan raya itu masih agak empuk, enggak benar-benar keras ya. Selanjutnya kalau batu ini biasanya untuk bangunannya itu pada jalan raya gitu kan ada aspal itu menggunakan batu juga. Terus pada pondasi rumah itu juga menggunakan batu. Terus ada juga pada beton cor-coran itu juga menggunakan batu juga. Nah, banyak sekali yang menggunakan batu. Selain itu batu itu untuk pembatas juga bisa, untuk ya sebenarnya cuma itu ya, untuk melempar kucing yang nakal itu kan juga bisa, melempar anjing yang nakal itu juga bisa. Untuk apa lagi ya, untuk melempar teman kalian itu jangan ya, begitu saja. Terus lanjut, kalau belum lanjut ini, kalau batu ini
tipenya ada banyak ya. Yang saya pegang ini adalah batu yang tercampur dengan semen ya. Jadi enggak pure batu. Kan ada juga batu yang pure, itu ada di depan situ nih, saya lihat kan itu batu yang pure itu yang biasanya buat bahan bangunan, tapi ini yang saya pegang ini tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang kedua, itu adalah daun ya. Daun ini merupakan satu benda yang biasanya itu yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan pohon ya. Tumbuh-tumbuhan dan pohon itu pastinya semuanya memiliki daun. Kaktus punya enggak ya? Punya kayaknya ya. Kaktus pun punya, semua tumbuhan itu pasti memiliki daun. Daun ini kegunaannya pada tumbuhan itu sebagai respirasi sel ya, atau untuk istilahnya kalau kita itu sebagai manusia itu kita bernafas. Nah, kalau tumbuhan itu bernafasnya itu menggunakan daun ya. Nah, kalau kalian tahu, pada beberapa jenis tumbuhan itu kadang merontokkan daun. Selain itu, daun ini untuk fotosintesis ya, untuk penguapan dan lain sebagainya. Daun ini ada sebagian pohon seperti pohon jati dan lain sebagainya itu ada proses, yaitu merangas. Merangas itu menjatuhkan daun-daun dari ranting pohon, itu digunakan sebagai apa ya namanya, pertahanan diri ketika kemarau, dan digunakan untuk agar pohon tersebut tidak kehilangan terlalu banyak air ya, sehingga bisa tetap bertahan hidup walaupun jarang dialiri oleh air ketika kemarau. Nah, yang saya pegang ini adalah daun yang sudah jatuh dari pohon ya, dari ranting, karena apa ya, tahu sudah tua atau karena penyakit juga, saya juga tidak tahu. Karena pohon itu kan juga makhluk hidup ya, jadi bisa mati juga. Nah, selanjutnya ini ada juga yang belum apa ya, belum kering, masih hidup. Ini tadi saya baru pakai ini dari rumput ya. Ini rumput tapi bukan rumput apa ya, tanaman yang sudah tidak terurus, tukulan atau tumbuhan bertumbuh secara sendirinya tanpa ditanam begitu. Ini contohnya yang masih hidup. Lanjut menjelaskan mengenai plastik ini merupakan suatu benda yang sekarang ini sangat penting ya. Apa-apa itu menggunakan plastik. Contohnya kalau kita itu sedang membeli suatu barang, nah itu pasti ada kemasannya yang sering-seringnya itu menggunakan plastik ini. Plastik ini walaupun sangat bermanfaat, ini merupakan sumber sampah terbesar di dunia, bahkan lebih banyak daripada sampah yang organik ya. Maka dari itu plastik ini kita itu harus bijak-bijak menggunakan plastik ini. Jangan sampai plastik ini dapat merusak ekosistem kita, bahkan jika kita itu terlalu banyak menggunakannya. Nah, ini bisa diminimalisir dengan kita itu membawa plastik membawa kita kantor kecamatan itu dia mas. Maaf tadi ada yang bertanya mengenai jalan ke kantor kecamatan Wonogiri, yaitu berada di dekat bundaran sana. Dan saya jelaskan tadi ya kurang memuaskan juga, ya nggak apa-apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan, tadi kan plastik sudah, saya ini sandal ya. Sekarang sandal ini digunakan sebagai alas ketika kita
berjalan ya. Nah, ini saya akan berhenti dulu dan melihat ada perlintasan kereta api ya. Ini kan jam 12, hampir jam 12, dan ini saya akan melihat kereta Batara Krishna ya. Batara Krishna yang akan melintas bro. Melintas Batara Krishna sebentar lagi. Nanti kalau apa ya, kalau melintas saya akan videokan ya bro. Sebentar lagi bro, akan saya pause dulu. Bro, wong desa ini, wong desa ini, orang desa yang nggak pernah melihat kereta ketika melintas ya bro. Ini saya lihat atau mungkin ke sana bro. Keretanya lihat bro, keretanya keren sekali ya bro ya, keretanya ya bro. Kereta apinya Wonogiri ya bro ya. Nah itu tadi kereta api Wonogiri yang akan melintas ke Solo ya bro ya. Melintas Wonogiri Solo ya, kira-kira apa ya, bagus lah ya. Dari Solo Wonogiri mungkin episode selanjutnya akan saya jelaskan. Ini tadi waktunya sudah hampir selesai. Sandal tadi saya menjelaskan, kemudian tidak storytelling ya, karena tadi ada berbagai macam gangguan. Ada kereta api juga, saya melihatkan kereta api. Sandal ini alas kaki yang biasanya digunakan kita untuk berjalan ya, berjalan atau berlari juga bisa. Jogging menggunakan sandal ya, keren banget. Mendaki keren banget kalau itu juga. Nah, sandal ini ada berbagai macam jenisnya ya bro ya. Ini yang saya pakai ini adalah sandal Swallow. Sandal Swallow itu yang menurut saya paling murah, paling bagus ya. Tapi menurut orang-orang ini jelek dan murahan. Kalau orang yang memakai ini itu orang miskin gitu ya. Ya nggak apa-apa miskin, tapi ya aslinya berhadapnya tidak gitu. Hanya sebagai luarnya saja. Don't see people in cover saja. Nah itu, dan si people di covernya saja. Nah itu kalau yang lain itu ada juga pose, ada juga sandal skiker itu juga ada. Itu mahal banget. Perbedaannya kalau ini dapat satu, kalau skiker itu kalau ini skiker itu dapat satu, kalau ini dapat satunya 20 ya. 20 stiker itu 1 juta, dapat 5 kali 10 dapat 50. Ini dapat 50, kalau stiker cuma dapat 1. Terus lagi ini itu bisa dimodif sesuai selera kalian ya, dan warnanya tidak hanya biru putih, tapi yang saya milihnya biru putih karena banyakan ini, dan yang paling besar itu juga ini, yang hitam putih. Yang hitam itu juga ada tapi lebih mahal karena kan lebih bagus, dan juga yang paling besar itu enggak ada ukurannya kira-kira ya. Terus itu tadi gunaan semua barang. Ini barang-barangnya sudah saya jelaskan. Saya cukupkan sekian dulu karena ini sudah 30 menit ya bro ya. Terima kasih sudah menonton bagi kalian. Semoga ini dapat memuaskan kalian, menjadi tahu gitu ya apa-apa yang ada di sekitar kita, dan semoga terbantu juga melihat video ini. Dan terima kasih bagi yang sudah mampir, sudah menonton, sudah sampai akhir cerita. Mohon dukungan like-nya kalau mau, kalau dislike juga nggak apa-apa. Mau di subscribe boleh, nggak juga nggak apa-apa. Komen itu gratis loh, nggak meninggalkan jejak apapun. Kalian boleh komen sesuai semau kalian, nggak apa-apa, biar seru aja, nggak apa-apa. Itu terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Halo, dadah, salam dari Naufal.